wakilkan, tenang aja lah, anaknya soleh solehah, nanti aku juga ikut. Cepet lah. Sip ya. Gimana? Oh, nggak ada sih yang kayak gitu. Coba buka deh, ada Quran nggak? Coba buka, surat 31 ayat 33. Luqman ayat 33. Ya. Oh iya. Lu pakai ini, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Oke, clear nggak? Tapi kan kalau Adil Ustaz kan suka bilang pengajian nggak maksudnya bukan maksud Adil Iya, tapi iya, kan kita nggak apa bilang aja. kita Kan ini nih. iya tapi kita yang normal Betul. Ya kan sekarang masa di pengajian ini masih gitu sih. Ya balik lagi kan semuanya levelnya beda-beda. Jadi sekarang ada yang masih di situ, udah di sini, udah di sana, udahlah. Jadi balik lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Clear? Oke? Dapat ya? Nah, yang menarik adalah ketika dalam proses perjalanan hidup ini, saya ini shortcutnya panjang banget ya, nanti kita bahas satu-satu. Supaya nanti ibu bapak nanti kita ngerti kenapa sih kita berpisah dari Tuhan, coba. Tuh, kenapa dia ada di sini? Kalau segala sesuatu itu adalah konsekuensi, berarti kehadiran ibu dan bapak datang ke bumi ini konsekuensi bukan? Iya. Segala sesuatu sesuai dengan apa yang aku pilih, betul nggak? Berarti yang memilih kita datang ke sini pilihan kita juga nggak? Yang memilih jauh dari Tuhan pilihan kita juga nggak? Nah, gitu. Supaya apa? Supaya kita ngerti bahwa inti dari semua hidup itu kuncinya konsekuensi aja udah. Sebab akibat. Dalam bahasanya Hindu Buddha disebut karma gitu kan. Dalam bahasa Islam disebut takdir kan. Pilihan. Yang nggak bisa dipilih itu realitasnya. Gitu. Sip ya? Dapat ya? Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau aku mau menembus itu berarti penting untuk mengenal diri. Karena kalau orang tidak mengenal diri, pasti dia akan lupa diri. Ikan goreng, ikan kuah, baru hidupnya mantap deh sih. Lain pula cara masaknya. Biar nyoba tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Dengan sedikit kuah. Nyam. Nyemaknya baru depannya segala pintu. Nah terus pertanyaan saya ibu bapak, orang yang lupa diri itu lupa sama apa sih sebenarnya? Dia lagi lupa diri, ya sih, tapi lupanya itu sama apa? Lupa kepada diri sejatinya dong berarti. Ya selalu simpel lah. Tapi kan berarti ketika orang lupa diri, ini deh, maaf ya. Ketika si true source yang disebut aku satu ini adalah sang sumber. Pertanyaan. Nama ibu bapak diri sejati bukan? Nama kita. Kenapa? Karena nggak langsung datang dari dia kan? Betul nggak? Berarti kalau kita mau ngambil yang paling bawah nih, atau nanti kita sebut lapisan yang paling luar, lapisan yang paling luar disebut lapisan yang namanya fisik.
jasad. Bahasa kerennya disebut anamaya kosha. Lapisan yang akan ada kalau dikasih makan. Karena kita tumbuh, kita perlu kasih makan. Jadi semua kumpulan fisik kita tergantung dari yang kita makan dari lahir sampai sekarang. Dan konteksnya fisik itu mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada expire. Pertanyaan, tubuh ini aku bukan? Kalau ngomongin aku di situ, aku sejati gitu ya. Tubuh ini aku sejati bukan? Bukan, makanya disebut tubuhku. Berarti tubuh subjek apa objek? Hah? Oh, berarti kalau tubuhku ada ku-nya nggak? Nah, terus subjeknya siapa? Ya, siapa? Aku tuh. Sip ya, dapat dulu ya. Sehingga ketika nanti kita banyak kita lagi melakukan yang namanya menyamakan si sejati dengan sesuatu yang ilusi. Berarti mengidemkan itu menyamakan namanya mengidentifikasi, makanya jadi identitas. Mobilku, rumahku, anakku, sesuatu yang sudah teridentitas akan seperti aku. Ibu bapak kalau namanya dijelekin suka sakit hati nggak? Iya, padahal yang dijelekin kan namaku. Akunya enggak. Betul nggak? Ingat nggak rumus emang? Ya udah pokoknya begitu jelek lo emang beres sudah. Aku melihat untuk poin sana. Udah ya, lagu gak boleh aja. Emang. Apa sih? Betul ya? Ini yang Jadi lingkaran yang paling luar apa boleh namanya? boleh. Tapi jangan kebiasaan terus gitu nak. Nanti yang besar bang gitu nggak gitu ya bang yang besar nggak. Nanti yang besar kayak gitu nggak kan? Jangan gini pada nggak gini. Jangan ya. Supaya kita Ya, mainnya kayak jauh gitu lah boleh ya. ibu bapak ya. Kamu sering gitu kalau bapak kenapa nggak boleh ya. Sering bapak apa gitu. Main jauh tuh Nggak boleh nak. berpuasa Ya. Kalau Ya. bisa namanya Ya. sedekah. Karena kalau nggak sedekah nggak bisa main jauh. Ingat ya, hikmah hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oh, ada hikmah diberikan kepada orang yang rajin pengajian. Ada. Yang bahaya begitu masuk pengajian pulang ngerasa solehah, wah lu dia gawat ya. Kalau enggak baru pengajian. Iya, aku pengajian loh. Sip ya. Jadi faktor yang paling luar disebut anamaya kosha. Means ini adalah konteks di mana semua fisik itu penting untuk kita sadar. Makanya ibu bapak maaf ya, kita ngelihat siapapun yang kita lihat fisiknya dulu. Pasti. Makanya beda ngelihat orang yang senyum terus atau mulai senyum sama orang yang cemberut terus gitu. Ya mau basa-basi tapi kalau senyum kan anamaya koshanya oke lah gitu. Gitu ya. Nah, maksud saya